Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah ala hadrati Sayyidina wa Habibina Rasulillah Muhammad bin Abdullah wa azwajihi wa zurriyatihi wa ahlil baitihi wa saril anbiya wa likulli minhum wa sahabat ajma'in khususan khulafa ar-rasyidin Sadatina Abi Bakar Umar Utsman wa Ali baga syarah basyar bil jannati mal arwah Sayyidah Zahra Sayyidah Abu Khalid al-Kubra Sayyidah Aisyah radhiyallahu wa sana Hasan Maulana Husain sana Abbas sana Hamzah sana Abdullah bin Abbas wa jami' ahli al-Badr wa al-Uhud wa al-Nabiyya jami' ashabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa dzurriyyati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam minhum Sayyidina Muhammad bin Isa Sayyidina Ali bin Halil Agizam Sayyidina Bagil Mugaddam Muhammad bin Ali Balaji Sadatina Ali bin Al-Husain Ibrahim wa jami'i ibadillahi sholihin masyarikil ahli ila magharibiha thumma ila ruh sahabatul kitab al-imam Nawawi Damashq wa usuli mafruhi bi anna Allah ini darajatin fil jannah wa yanfa'una barakatihi masrari manwari ulum nafahatin fid din wa dunya wal akhirah bi anna Allah sulih umurana wa umurul muslimin yahwil ahwalan ya muslimina sanhal bi anna Allah sabarfa anal bala wal waba wal ghala wal hurub zalazil fitan ma dhahara minha ma batan bi anna Allah bali maqasidana wa maqasid masyayikhina wa yakhtim lana bil husna fi khairin wa lutfin wa afiyah wa ala hadiniya wa fi kulli niyatin salihah wa ila hadratin nabi sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad Miftah babir rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa la hawla wa la quwata illa billah amma ba'du. Wa kan qalal mu'alif ta'ala nafa'ana bihi wa bi ulumi fid darin ila an qal wa anhu anin nabi sallallahu alaihi wasallam qala ta'isa abdud dinarin wa dirham wal qatifati wal khamisah in utiya radi wa illam tu'ta lam yarda rawahul Bukhari. Wa anhu radhiyallahu anhu qala laqad ra'aitu sab'ina min ahli suffah ma minhum rajulun alai ridaun imma izarun wa imma kisaun qad rabatu fi a'naqihim faminha ma yablun nisfa saqaini wa minha ma yablul ka'baini wa yajma'uhu biyadihi karahiyata an tura auratuh rawahul Bukhari. Wa masyarul aba wal ummahat wal ikhwan wal akhwat hadirin wal hadirat rahimakumullah. Terlebih dahulu kita bersyukur kepada Allah atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita hingga di malam hari ini kita masih diberikan Allah Subhanahu wa taala nikmat iman, nikmat Islam dan juga nikmat taufik dari Allah, diberikan kemampuan kita untuk hadir di majlis ta'lim ini mendengar hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam kitab Riyadhus Shalihin. Mudah-mudahan Allah berikan kita ilmu yang bermanfaat, berikan keberkatan ilmu, keberkatan umur, keberkatan keluarga dan harta,
Dan Allah berikan keberkatan kita di bulan Syaban ini, sampaikan bulan Ramadan dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Dan senantiasa kita bersalawat kepada junjungan kita, suri tauladan bagi kita Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan para sahabatnya. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita melanjutkan dalam kitab Riyadhus Shalihin, sekadar mengingatkan di hadapan kita ada malam yang mulia, yaitu malam nisfu min Sya'ban. Jadi malam nisfu Sya'ban, malam pertengahan bulan Sya'ban, malam 15 Sya'ban, insyaallah jatuh pada malam Selasa. Salah satu malam yang kalau kita berdoa tidak ditolak. Khamsul layalin la turadu bihinna du'a, 5 malam yang tidak ditolak doa. Lailatul Jum'ah, Lailatul Awal min Rajab, wa Lailatul Nisfu min Sya'ban, wa Lailatul Idul Fitri, wa Lailatul Idul Adha. Yaitu malam yang tidak ditolak 5 malam, malam Jumat, malam awal bulan Rajab sudah lewat, malam Sya'ban ini yang akan datang, malam pertengahan Sya'ban, malam Idul Fitri dan Idul Adha. Itu kalau berdoa tidak ditolak doa kita, berarti mustajab doa. Makanya malam nisfu Sya'ban juga dinamakan malam, adalah malam ijabah, malam dikabulkannya doa. Juga malam nisfu Sya'ban namakan juga malam barokah, dan namakan juga malam nisfu Sya'ban adalah malam maghfirah, pengampunan. Makanya kita sebelum malam nisfu Sya'ban ini hindari hal-hal yang menghijab kita untuk mendapatkan kemuliaan, yaitu malam itu Allah mengampuni seluruh makhluknya, seluruh hambanya, kecuali tapi ada. Jadi dalam riwayat hadis riwayat Imam Tabrani, kecuali 2, yaitu musyrik wal musyahin, orang menyekutukan Allah dan orang yang bermusuhan. Dalam riwayat Al-Imam Baihaqi, itu adalah Allah Subhanahu wa taala memerdekakan hamba-hambanya sebanyak bulu kambing di Bani Kalab. Nah, kecuali ada pengecualian juga. Orang musyrik yang mengitukan Allah Subhanahu wa taala, Ghatir Rahim, orang yang memutuskan silaturahmi, akli walidayh, yang durhaka dengan wong tuanya, kemudian wong yang mengundang kedengkian terhadap umat Islam, benci dengki. Dia musabbil, iaitu orang yang sombong dalam berpakaian, melebihkan dari batas mata kaki, maksudnya orang yang sombong. Dalam riwayat lain adalah musyrik wal qatil nafs, orang yang membunuh. Ada riwayat lain juga adalah mudminul khamr, orang yang doyan masih mabuk-mabukan. Nah, ini hindari hal-hal yang ini. Ada riwayat lainnya itu orang yang pezina, orang melakukan zina. Jadi hal-hal yang banyak dari sekian banyak ini musyrik, mungkin alhamdulillah kita beriman. Kemudian kalau mungkin membunuh dah, berzina dah, tapi dalamnya juga ada di situ yang paling banyak bermusuhan. Nah, makanya kita saling memaafkan. Kalau misalnya dua hak dan wong tua, minta maaf, minta redha. Yang sudah meninggal, doa ke. Memutuskan tali silaturahmi, sambung. Datangi, kunjungi, minta maaf, sambung silaturahmi. Nah, itu yang sebab-sebab itu yang banyak. Maka hindari itu sebab. Hindari permasalahan yang menyebabkan kita tidak dapat pengampunan dari Allah.
pengampunan itu yang kita harapkan. Orang kalau diampuni Allah senang dunia dan akhirat, apalagi di malam itu juga Allah membebaskan dari api neraka. Ini yang kita pengen. Makanya luar biasa dahulu antusiasnya kalau sudah malam nisfu Syaban, saling maaf-maafkan, kebersamaan ada makan sama-sama. Nah itu adalah menunjukkan nama kebersamaan, biar lega hati kita. Mulai sekarang makanya bersihkan hati kita. Jangan kita ada bermusuh atau benci atau dengki dengan orang Islam yang lainnya. Jadi mudah-mudahan kita bisa mendapatkannya, dan amalannya mungkin sudah jelas. Fatihah, Yasin 3 kali, dan doa nisfu Syaban. Tapi jangan lupa salat dulu awabin 6 rakaat. Kalau Al-Habib Ali bin Muhammad bin Musil Habsi Sahibul Maulid, dia menganjurkan baca tu solat 2 rakaat, baru baca Fatihah, Yasin, doa. Solat lagi 2 rakaat, baca Fatihah, Yasin dan doa. Solat lagi 2 rakaat, baca Fatihah, Yasin dan doa. Jadi 6 rakaat. Tapi kita kalau kita kebiasaan kita di sini yang solat 6 rakaat langsung habisnya baru baca Fatihah, Yasin dan doa. Doa boleh nak dipimpin yang lain ngaminkan, boleh juga bareng-bareng. Men kalau dulu ingat kalau lagi kecil dulu para muallim ustaz baik itu mimpin bareng-bareng maco juga gitu. Allahumma Allahumma ya dal manni ya dal malaimanu alaih. Jadi semangat kan? Semangat kalau baca kalau tabarukan juga dengan doa biar baca kalau. Nah, itu amalan-amalan. Kemudian hidupkan malam-malam itu dengan ibadah. Terus banyak-banyak berdoa sepanjang malam, karena kesempatan malam tersebut mustajab doa. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan pengampunan dari Allah. Allah bebaskan kita dari neraka-Nya Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala panjangkan umur kita dalam taat kepada Allah dan diberikan Allah husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Melanjutkan dalam kitab Riyadhus Shalihin, masih berkenaan dengan bab penjelasan tentang zuhud terhadap dunia dan anjuran untuk sedikit bayar daripada dunia dan keutamaan orang fakir. Hadis yang ke-467. Ini yang terakhir yang kita bahas. Nabi sallallahu alaihi wasallam nyatakan unzuru ila man huwa asfala minkum wa la tanzuru ila man huwa fawqakum fa wa ajdaru an la tasdaru nikmatullah alaikum. Itu dalam riwayat lain, idza nazara alaikum ila man fuddila alaihi minal mal wal khalqi falyanzu ila man huwa asfala minhu. Lihatlah orang yang di bawah kalian, jangan melihat orang yang di atas kalian. Dan itu sudah pasti, kalau melihat yang di atas kalian akan tertutupi nikmat Allah atas kalian. Tak terasa nikmat yang ada kalau nyingok yang di bocor. Itu dalam riwayat Imam Muslim itu. Jadi diberitakan urusan dunia nyingok yang di bawah kita. Dalam riwayat Imam Bukhari, apabila salah seorang di antara kalian melihat urusan yang Allah berikan keutamaan bagi wong yang harta dan bentuk badan, bentuk fisik, nyengok wong yang lebih berharta, nyengok lebih belagak, lebih cantik, lebih banyak harta dari kita, maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fal yanzur ila man huwa asfala minhu, nyengok wong yang di bawah. Kita ada orang yang lebih tak punya lagi. Kita ngasa tidak belagak, ada orang lebih lagi sih. Kita sempurna, ada juga di bawah. Alhamdulillah kita dinjau Allah sempurna masih. Maka juga di bawah. Itu supaya kita bersyukur. Jadi kalau kita nyengok yang di pucuk, nikmat yang ada dengan kita ni pecah darati. Itulah kadang-kadang ketika orang yang mengutuk itu urusan dunia, kerana dia nyingok yang dia bocor. Jadi seolah-olah dia tak kata ni nikmat. Ai saro ni aneh tu. Saro mana?
negara buntu buntu. Padahal kita ini tidak buntu, berduit. Alhamdulillah ginjal masih 2, tidak terjual ginjal. Ada orang jual ginjal terjual. Duit kita ni, anggota badan kita lah lengkap. Tunjuk mata kita, baca nyengok. Kita dah galak nukar mata kita dengan duit banyak, dah galak. Makanya kita ni bersyukur dengan apa yang kita ada. Jadi jengok yang di bawah, urusan nak tengok dia pucuk. Kita ini pasti diinginkan orang lain. Orang lain kadang-kadang ingin lemak cak sianu. Lemak cak sianu. Kita jangan, minta jangan. Kalau kita lemak lah cak kita ni lah. Itu bersyukur bahwa tak pengen nak lemak cak kita ni lah. Inilah paling nikmat hidup. Aku diberikan Allah ini, aku diberikan kawan ini, kawan ini. Jadilah kita punya kawan, kita punya warga, kita macam-macam nikmat yang ada pada diri kita. Makanya orang bersyukur itu adalah dia merasa diri dia lah yang paling banyak nikmat. Itu baru diri dia yang paling banyak nikmat. Makanya jadilah cak kita ni lah. Nak pengen apa? Pengen main ni lah. Itu namanya bersyukur. Alhamdulillah malam ini kita dipilih Allah duduk di musolah ni, duduk langgar ni. Ada orang kepengen ada duduk tak baca, atau lebih banyak daripada kita, mungkin lebih belagak, lebih kuat, lebih hebat, tapi nak pengen baca ini tak baca. Kita dipilih Allah, baca, duduk baca, solat berjamaah, baca, ngidupkan waktu antara maghrib dan isyak dengan hadir di masjid, majlis. Oh, ini nikmat luar biasa. Ada orang tak baca modal itu, hayal sibuk, duitnya banyak, sibuk sana sini, wagawi, habis umur lah tua, lah sendiri di rumah tak baca betul lagi, baru nak kepengen, dah telat, sudah telat. Ngajak cucung pula, cung kawak kan, ya ini dia pula lesu. Alhamdulillah kita masih baca. Makanya pasang niat kita untuk solat berjamaah, pasang niat. Orang yang solat berjamaah luar biasa, banyak menyaksikan yang dia biasa tapi solat berjamaah, majlis taklim, harus ikut jamaah majlis macam. Sampai anak dia sakit, sampai dia meninggal, nanti luar biasa istimewa. Asalnya orang ini ya tidak pula ini gini, tapi setelah dia adik ngurus majlis taklim, solat berjamaah, rumah itu tidak jauh dari musola kan. Tapi rajin, hampir di waktu sakit-sakit mentua turun dia, tak katik gewang, kalau cucungnya bang, tak katik dia dewek, tegak dia. Nyekel dinding, nyekel pagar, berjalan ke musola. Ingat sampai terakhir di majlis taklim, dia ternyata dia makanan majlis taklim dia masak dewek, lanang mana dia masaknya, yang kau melia tidak dia masak dewek untuk majlis taklim. Terakhir itu akhirnya sakit, habis dari majlis taklim sakit, masuk rumah sakit. Umur dan anaknya, dia minta ustaz datang, minta ustaz doakan. Datang malah berat dia tua, dah amat meninggal. Akhirnya minta dari dia pesannya anaknya, pesan bagi ustaz, minta menyolatkan, sampai ngantar. Nah subhanallah, waktu itu ngantar dan hujan, hari ni hujan malam, basilah ngantar tu gimis kuburan je kering dah hati banyak. Tengok pucuk ni banyak nak ngalin buat punya tak lama no hujan ini luar biasa. Ada wong nauzubillah min zalik, kadang-kadang mau berut sarung
Itu je ditunjuk kenian. Makanya benarnya tak boleh nyengal-nyengal tu itu juga kuburan tak boleh. Tak boleh nyengal-nyengal. Itu kalau misalnya ada aib kan kejengok, jengokan aib orang itu bagaimana sarung get ni ngubur tu. Ini luar biasa hujan tabim kering mudah ngubur. Nah itu di antara rajin solat berjamaah, majlis taklim. Nah kita makin beruntung gitu bro. Beruntung Allah berikan pacak kita ada majlis taklim. Suatu saat mungkin kita tak pacak lagi men. Suatu saat kita mungkin tak mampu lagi untuk solat berjamaah. Suatu saat mungkin kita tak mampu lagi hadir majlis taklim. Karena mungkin tadi kita mungkin sakit, mungkinlah tua. Tapi selagi kita sehat, selagi kita masih kuat, kita hadir, itu maka tetap dapat pahalanya gitu. Pahala solat berjamaah tetap di rumah tak baca betul lagi dapat tetap. Pahala majlis taklim tetap dah dapat. Itu makna dalam firman Allah Subhanahu wa taala, illal ladzina amanu wa aminus solihati falahum ajrun ghairu mamnun. Jadi orang beriman dan beramal soleh mereka mendapatkan pahala yang tidak terputus. Maknanya itu. Maksudnya tidak terputus selagi dia sehat, selagi dia kuat, dia ibadah. Pada saat dia tak mampu lagi maka tetap dia ditulis pahala dia ibadah itu. Maka selagi kuat hadir majlis taklim, jangan tidak. Nah kita model manalah, jangan ada kesempatan baru nak hadir. Jangan, sempatkan untuk hadir, sempatkan untuk ibadah. Jadi mudah-mudahan kita dapat pahala. Allah panjangkan umur kita dalam taat kepada Allah, amin ya rabbal alamin. Jadi nikmat itu banyak. Maka jingok yang dibawa kita nak jingok cak mano wong yang dibawa kita. Pecatnya bae wong tu senang tidak. Kita ni lah paling senang. Gitu. Alhamdulillah. Makanya kita kalau nanya urusan kita jangan mengeluh. Ucapkanlah alhamdulillah. Mana bacanya alhamdulillah? Pagi ni nasi gemuk dah. Nikmat pagi ni nikmat. Alhamdulillah sudah makan. Alhamdulillah sudah solat. Alhamdulillah terus. Maka alhamdulillah. Maka Sayyidina Umar itu kalau Sayyidina Umar beliaunya sakit adalah nikmat dari Allah. Dikatakan aku memandang penyakit sakit itu adalah di situ kasih sayang Allah. Nikmat bersyukur alhamdulillah. Kenapa ditanya alhamdulillah? Bahwa sakit diberikan sakit yang ringan. Kalau Allah mampu menunjuk sakit yang berat, tapi Allah tidak menunjuk. Pantas banyak dosa. Kemudian dengan sakit baca ingat Allah Subhanahu wa taala. Berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka tak sembarangan orang ketika bersyukur malah. Alhamdulillah. Maka banyak-banyak gitu. Kalau alhamdulillah, jangan kita mengeluh, jangan mengutuk. Sago dah main lagi. Sago main lagi apa dulunya lemak. Sama baik. Oh yang lemak itu orang bersyukur. Yang sago itu tidak bersyukur. Mungkinlah dia banyak duit, ngeluh je ada. Ngapa? Sago ni, sago belum apa-apa lah kamu sago ni, walaupun dia ada. Maka ketika tanya alhamdulillah. Jadi itu diantaranya anjuran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa anhu juga dari Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi Nabi sallallahu alaihi wasallam dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ta'isa abdud dinar wa dirham wal qatifa wal khamisah in utiya radi wa illam tu'ta lam yarda. Dikatakan Nabi sallallahu celaka. Ta'isa maknanya halaka, iaitu celaka. Siapa? Hamba dinar, hamba dirham, hamba duit, hambanya harta. Apa dia hambanya harta ini? Apa kata Nabi SAW celaka? Kalau dinjuk dia redha, kalau tak dinjuk tak jangan. Itu hamba dinar, ibadah dapat rezeki luas, redha. Sempit tak redha, jangan.
apalagi dengan orang kita, dengan manusia itu juga dinjuk, oh redha baik nian janu pas kira ndak injuk dia dah baik dak redha. Jangan mendolimi itu. Kita baik itu pemberian Allah Subhanahu wa taala atau manusia. Aduh kadang-kadang itu dinjuk banyak dak redha. Nauzubillah, ini hamba dinar. Ada dinjuk banyak. Ini tak bersyukur. Ai pelit jangan. Kau unjuknya tak dinjuknya. Berapa? Cuma 100,000. Kau bersyukur banyak. Ai harta dia tu banyak. Miliaran dia tu ngap mak injuk aku 100,000. Dah. Ini ngukur harta wong ni. Sudah dinjuk, ini lebih seram lagi. Sudah dinjuk masih tak redha. Cuman main ni. Wah, cuman mana kalau tidak dinjuk. Nah itu bahaya itu. Nah, bahaya. Jangan. Ngukur pemberian. Terima kasih. Nabi sallallahu alaihi wasallam tak pernah nolak pemberian wong. Apa boleh lanjut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bersyukur Nabi sallallahu alaihi wasallam. Junjungan orang-orang bersyukur Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi jangan sampai kita ni meremehkan unjukan wong, jangan. Jadi kita redha. Dinjuk redha diberikan Allah SWT. Idak juga redha. Maka sampai sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika pada saat berdoa idak diijabah. Namanya minta idak dinjuk. Bersyukur senang. Ketika ditanya kenapa? Kalau dinjuk itu berarti pilihan. Kita minta kepada Allah. Minta dinjuk Allah. Namanya itu adalah pilihan kita, diberikan pilihan kita. Tapi ketika pada saat dinjuk itu pilihan Allah. Allah lebih tahu. Allah lebih tahu untuk kita. Karena kebutuhan kita tu Allah tahu. Kita ni tak tahu sebenarnya. Kebutuhan kita tak tahu. Allah lebih tahu. Makanya apa yang kita minta itu belum tentu yang bagus untuk kita. Makanya sahabat yakin ketika tidak dijabah senang malah. Kenapa? Allah memilihkan yang lebih baik. Allah memilihkan lebih baik bukan berarti Allah ngenjuk itu lebih baik. Tak. Allah mencegah juga lebih baik. Itu dalam pandangan sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mengetahui hakikat, yang makrifat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah tahu kondisi kita. Nak pengen kaya, belum kaya juga. Allah tahu kalau kaya hilang dia ni. Dari musola lagi dia. Allah je dengan keadaan kita. You kalau misalnya tunjuk belum waktunya, nyusai kita. Kan nyusai. Minta ya Allah supaya punya mobil. Minta pengen tengah jalan. Nyusai kita. Mau baca mau mobil lidah. Tunjuk mobil tengah jalan. Nyekelnya gue tinggal ke mana ini? Awak yang mana? Saya. Maksudnya belum waktunya. Tunjuk tengah jalan mobil. Ambillah itu mobil. Kalau mobil awak dah baca kan nyusai mana ini lagi tengah dalu ini tinggalkan takut nyagoi laju begadang mobil. Nah itu belum saatnya, jangan. Makanya Allah itu menunjuk sesuatu yang sesuai kebaikan untuk kita. Ya saatnya bagus. Kaget dia hari kiamat baru tahu. Dia hari kiamat kaget malu dikatakan kita kalau suuzon dengan Allah. Bahawa ternyata ini yang terbaik untuk kita. Yang kita sekarang ini mungkin minta kepada Allah, kemudian tidak dijabah. Kenapa lah tidak dijabah untuk di hari kiamat kaget baru tahu. Untung tidak dinjuk. Untung tidak ada. Tidak dinjuk. Kalau dinjuk pada satu itu wong yang tidak berduit, wong senang luar biasa. Untunglah aku buntu. Ketika jingok yang kaya lagi dihisap lama. Untung aku buntu. Nah itu istilahnya pada saat di hari kiamat baru tahu kita kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Maka itu diajarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam pada sahabat. Sahabat tu mereka hidup senang baik. Dia tahu yang ini yang terbaik untuknya. Bukan sahabat tu
senang-senang galau sama macam gitu, tapi jiwa mereka tu hebat. Jiwa mereka tu modal itu. Jangan fikir misalnya sahabat tu misalnya punya bini lurus galau misalnya diam, tak sama bah, sama bah, tapi sabarnya luar biasa. Yang betina sama itu. Mau betina juga mikir misalnya apa? Oh lemak yang punya laki pun soleh. Nah, tidak doh seluruhnya dengan gambaran kita tidak. Seluruhnya intinya mereka baca senang baca itu karena dua sifat yang mereka miliki hebat, kalau itu sabar dan bersyukur tinggi. Ini dia. Yang bedanya itu. Yang bini punya laki, itu laki punya bini itu. Dan mereka nyadari manusia itu saja. Kan ada orang yang apa? Kena ngelapor ke bininya. Ini bini tak solehah. Ini ayal nyanyi motok tu laki sagonya duit, yang bininya motok. Banyak saya kelapor dan Sayyidina Umar ini bininya. Datang pada Sayyidina Umar. Ketika datang pada Sayyidina Umar kaget, kata Sayyidina Umar, tunggu dulu. Duduklah dulu. Apa dia nak kau apa? Nak lapor ke? Tunggu dulu. Sayyidina Umar masuk, tunggu. Sayyidina Umar masuk. Dengar bini Sayyidina Umar mutuk cepet kan, kata tak sama juga. Sama. Ini Sayyidina Umar metu ngomong, nah dah apa dia kau nak ini ke? Dah jadi. Tak jadi. Ngapa tak jadi? Kata tak ada ngomong, kata Sayyidina Umar. Kalau datang sini apa dia tujuan kau datang sini? Tak ada katanya. Sebenarnya aku nak ngelapor apa? Ya bini aku nyanyi motor. Tadi dengar sama juga percaya. Dia kata Sayyidina Umar senyum baik. Nah itu sabar mandang itu. Akhirnya belajar duduk oleh Sayyidina Umar. Kau baju kau dicuci ke tak? Cuci ke? Makanan saji ke tak? Saji ke? Syukur ke, kata Sayyidina Umar. Lama baju dicuci ke, makan masak ke, disajikan, kopi dibuatkan, syukur. Yang kurang dikit-dikit tu ya maaf ke baik. Karena setiap manusia itu ada kelebihan, ada kekurangan. Itu juga orang betina dengan laki. Sago laki aku kata embean kata. Laki kata embean. Maka ada orang yang ngelapor itu yang betina ngelapor ke laki. Laki kata embean tadi dia hati. Akhirnya kan ngelapor dengan kiai ini, ngelapor dengan kiai. Kata kiainya syukuri adalah laki. Adalah faedah laki yang utama selagi masih ada, syukuri. Apa dia? Laki itu faedahnya ada tebeng api ni aku. Tebeng api ni aku cak serabi. Kenapa dia namakan laki itu tebeng api ni aku bini? Karena segala tindak tanduk bini laki yang ditanya. Walaupun laki tak kata embean, masih punya laki. Ini laki yang kata embean. Sudahlah. Inilah nasib. Namanya nasib, syukuri. Banyak nonton drama, kepengen laki nak belagak, nonton dracin. Yang laki lah itu pula. Ini sudahlah, syukur yang aduh, yang inilah laki aku, laki model itu inilah bini. Nikmati, bersyukur, sabar. Nah kaget di hari kiamat baru sukses kalau sabar dan bersyukur. Baru kaget masuk surga sama-sama. Nah di situ lebih daripada dunia ini dan seisinya. Betina jadi cantik, lanang jadi belaga. Kata laki, bini yang ngomong laki, dulu kau kata embean, ini belaga. Belaga kau kalau jak dulu dah galak kau. Ya itu tadi kita sementara sabar dengan sabar sedengan syukur nikmat selama-lamanya. Jadi syukur yang ada, jangan nyingok-nyingok yang lain sudah ya, nunduk yang bawah. Alhamdulillah punya laki, ada pun tak punya laki, ada pun lebih sago punya bini itu juga, ada pun yang tidak punya, ada pun yang lebih serem.
syukur ke bayang ada hidup ni. Tidak lama. Maka kalau mengutuk-ngutuk segala macam ni, tidak lama sudah, sabar baik. Sabar baik. Mungkin dia dulu laju atau kita dulu laju. Kelar urusan kan? Urusan kelar di dunia ini. Intinya sabar dan bersyukur. Ada orang yang lebih sabar daripada kita, mantapnya luar biasa. Hebat. Karena sabarnya kuat. Tidak pernah cerita, nyangka orang senang terus dia. Padahal pernah lapar, pernah tidak makan, senang. Itu dia mantap. Ini baru susah sedikit, lah pening pala, rambut kusut, ngancing ke baju salah, balik lupa lurung, nang lewat dan lurung. Baru dikit. Makanya hidup ni sabar. Jadi kalau Allah terima, bersyukur, diberikan Allah Subhanahu bersyukur. Jangan kita seperti ini katanya, hambanya harta, hambanya dinar. Kalau dijuk redha, kalau tak juk tak redha. Jangan. Redha dalam segala hal. Wa anhu, dan hadis selanjutnya radhiyallahu anhu qala laqad ra'aitu sab'ina min ahli suffah. Ini kata Abu Hurairah. Abu Hurairah sendiri bila ahli suffah. Ahli suffah itu apa? Orang yang tinggal di masjid. Masuk Abu Hurairah tinggal di masjid, kadang tak makan. Ini sahabat Nabi SAW, rumah tak katik, tinggal di masjid, termasuk Abu Hurairah. Ahli suffah tu 70 lebih. Abu Hurairah sendiri dia ngomong pernah lapar luar biasa. Lapar tak katik makan, sampai dikatakan Abu Hurairah beliau sendiri melipat badannya. Tidak mengutuk mereka. Lapar tak kata apa-apa. Di Madinah itu banyak orang dermawan, tapi mereka tu nak ngomong, nak minta itu tak galak. Nahan. Sampai Abu Hurairah dikatakan nahan lapar, sampai beliau tak sanggup. Yang lain juga 70 lebih juga itu lapar tak makan. Sampai Abu Hurairah pada saat itu beliau cerita ke dirinya dia. Beliau keluar jalan dia nak ngibur di waktu yang tak katik burung apa, tapi siang tak katik. Akhirnya ketemulah si kebun. Nah ini kata Abu Hurairah, kalau ngajak makan, nanyo Abu Hurairah berkelakar. Nanyo kata Abu Hurairah, aku nanyo sesuatu yang aku tahu sudah. Nanyo. Akhirnya orang tadi nyawab ya sudah nanyo kan, nyawab tidak ngajak apa-apa, dak kata apa, payah ngopi apa. Ya dah. Dak kata ajaan, sudah udah nahan lagi. Hai jalan-jalan ketemu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi, nak mana? Kata Nabi, tahu, pasti Nabi tahu. Nabi tahu. Nabi langsung buka baju Nabi ni, nunjukkan. Kata Abu Hurairah, aku ni lapar. Ketika nyengok Nabi muka, kata Nabi tu sampai ngebet batu nak di perutnya. Nabi ngebet batu tempel di kebet itu, saking lapar. Kita tak pernah lapar macam itu. Kita ni yang belum pernah lapar, mungkin baru nak lapar. Itu nak lapar, tanda-tanda itu itu baru nak lah. Itu sinyal baru nak lapar. Belum lapar kita tu. Itu sinyal. Ajaknya lapar belum, itu sinyal lah. Lapar belum lapar. Itu Nabi ikat. Kata Abu Hurairah, nyingok Nabi lebih lapar. Kata Nabi, baik sama-sama kita jalan. Ngibur. Nabi tu doanya mustajab lagi. Itu kondisi Nabi, biar Nabi sabar. Kenapa? Nabi tahu ada sahabat-sahabat yang lain umatnya tidak makan, mengutuk Nabi terlebih. Abu Hurairah sehari, Nabi tu 3 hari tak makan. Biar Nabi nahan. Maka ketika pada saat itu Abu Hurairah dia lapar, tapi nyengok Nabi lebih lapar, dia terasa macam hilang. Biasanya macam itu. Kalau manusia ni sifatnya macam itu. Ketika dia sarung, nyengok ada orang lebih sarung lagi, agak apa? Agak lemak. Lebih sarung, Nabi lebih lagi. Agak lemak, kata Abu. Ketika nyengok Nabi macam itu. Makanya kita kadang-kadang itu ada pun ketika ada mengutuk, dia omongkannya juga ada apa-apa, misalnya kita ngomongkan kesusahan kita untuk orang itu supaya bersyukur. Sarung aku ni ada hutang. Berapa hutang kau? Ya, hutang aku 5 juta. Aku 10 juta hutang. Nah, agaklah habis tagih wong juga. Kau 5 juta. Misalnya itu istilahnya. Ada lebih
Nabi sagu. Ternyata akhirnya Abu Hurairah dan Nabi jalan. Akhirnya tengok orang Ansor, tengok Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tengok Nabi, ada Nabi. Kebenaran dia ada susu. Tunjuk kepada Nabi, ya Rasulullah, ada susu, ini hadiah. Abu Hurairah tengok ada susu semangkok. Yang lega, orang dua ini jatah acak nganjal perut. Akhirnya ternyata Nabi salam nimo itu, singkat cerita Nabi ngomong, mana kawan kau yang lain? 70 lebih tadi. Mana kawan lain? Undang di sini, dipanggil oleh Abu Hurairah. Pergi ke masjid, manggil, Nabi manggil, cepat mereka lapar kan. Abu Hurairah dipanggil, tunjuk semangkok susu, tunjukkan yang lain. Abu Hurairah lapar karena perintah Nabi nunjuk yang lain dulu. Sampai dikatakan Abu Hurairah nyatakan, aku nunjuk orang lain, dikatakan yang lain, aku sambil aku jingok, masih tak susu ni. Kalau habis, lapar kan lo ini. Tapi ternyata setelah minum mereka banyak, masih ada minum 70 lebih. Sampai setelah selesai kalau baru Abu Hurairah datang kepada Nabi, Rasulullah sudah kalau kau belum minum, kata Nabi. Minum lagi sampai kenyang, tidak habis. Semangkuk itu dia antara mukjizat Nabi yang dia tunjukkan. Dan jadi susu sedikit jadi barokah. 70 lebih minum kalau. Akhirnya baru terakhir Nabi minum. Itu ahli sofa itu. Nah ini Abu Hurairah menceritakan dengan kawan yang lain. Aku melihat, kata Abu Hurairah, 70 orang ahli sofa. Ma minhum rajulun alaihi rida. Dak katik mereka itu rida, selalu dak katik. Jadi rida ni ada namanya cak ini besar panjang. Namanya rida. Ada nama izar itu kain kain kisah tu percaya inilah rida, tapi lebih kecil. Mereka cuman punya itulah tadi, mungkin kain, mungkin kisah sikot itu pakaian mereka. Dan mereka dikatakan robatu fi anakihim, ada mereka tu ngabat ke di gulu mereka, kain dalam sikot ngabat ke di gulu, itulah pakaian mereka. Sikot itulah sewet sikot. Itulah dikatakan nak maki kepada digulu namanya itu. Paminhum di antara mereka mayoritas nisfusaka ini, sampai mereka tu ada kain tidak sampai ke bawah, sampai setengah betis. Cuma setengah semua itu benar kain. Cuma ada itulah. Wa minhum mayablu kaben, ada yang tidak sampai ke mata kaki. Hingga akhirnya mereka itu apa? Ujung-ujungnya mereka cekal dengan tangan mereka, kalau ini takut terbuka aurat. Kain itu nah, ujungnya dicekal, tak kata apa-apa. Itulah yang mereka punya. Kita apa? Selemari bagian kita ya, masih nak menutup. Ini kata Abu Hurairah, mereka punya itulah nah. Mana musim dingin, dingin, itulah mereka gunakan sehari. Mereka pakai solat, mereka pakai tidur sikap bagian. Tapi mereka tidak menutup, tidak ada nak minta. Tapi tadi kadang mereka lapar, tidak mereka nak minta dengan manusia. Makanya kalau kita ingat sahabat Nabi SAW demikian, ingat, wah bersyukur kita, pakaian kita banyak. Ya modal macam kita masih nak menutup ayah sagonya hidup. Ini kata Abu Hurairah 70 modal main itu ada baju selembar kain baik nak ngebet sini, ngebet. Ada yang tadi ambil nyekal dia ujung takut terbuka aurat, kebet ujung. Itu yang mereka pun punya. Oh, bukan kain jak kita ni mewah, kain jak kita ni tidak berjahit. Jahit ni lah tidak berjahit. Selembar ini mana? Memang kalau kita ada lembar, inilah pakaian kita. Bolong jadi saya takut terbuka aurat, dipegangi, dikebet, dia ngebetkan ke bulu untuk ini bisa nutup yang aurat. Tak kata bukan ni 2 ekor. Masalah mak kalau macam cak ihram ada kainnya, ada ridaknya. Itu ridak untuk bocok, untuk nutup. Kain ada, sikok je mana ada. Mungkin dia baca kain, mungkin dia baca ridak. Itulah yang dia gunakan mereka untuk mereka ibadah, mereka keseharian. Nah kita apa? Makanya kita
bersyukur. Maka bersyukur Allah akan tambah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu jadikan kita hamba mensyukuri nikmat. Allah menggunakan, berikan kepada kita kenikmatan bisa menggunakan untuk taat kepada Allah. Nikmat yang Allah berikan kepada kita, kita gunakan taat. Mudah-mudahan kita diberkahi Allah. Mudah-mudahan malam nisfu Syaban Allah ampuni dosa-dosa kita. Banyak kesalahan kita, banyak dosa, banyak maksiat, mudah-mudahan Allah ampuni. Allah merdekakan kita dari api neraka-Nya Allah Subhanahu wa taala. Kita, keluarga kita, dua orang tua kita, dan Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita semua husnul khatimah fi khairin wa lutfin wa afiyah. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.